Kembali dalam Khasanah Islam masih membahas mengenai menciptakan anak yang berkualitas secara Islam tentunya. Mbak Evi, jadi bagaimana nih sebagai orang tua kita bisa berbagi peran untuk mengasuh anak apabila ternyata pekerjaan dari orang tuanya juga mungkin kesibukannya berbeda, lalu yang lebih dekat dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan anaknya berbeda, bahkan yang bisa memberikan secara kemapanan ekonomi juga berbeda. Menurut Islam bagaimana? Baik, terima kasih Mas Bram, izin Prof. Tentunya setiap kita melakukan sesuatu sangat perlu melakukan sebuah perencanaan ya. Termasuk juga tadi merencana ingin menikah, berencana ingin memiliki anak. Ada hal-hal yang perlu kita persiapkan. Tetapi juga jangan dibarengi dengan ketakutan yang berlebihan. Aduh, saya belum punya apa-apa nih, rumah belum, mobil belum, perusahaan belum. Sementara orang tua bilang cari yang berkepribadian. Mobil pribadi, rumah pribadi. Nah ini kan artinya ini kan memberikan satu ketakutan ya. Ini langsung menohok kepada mental seseorang ya. Kalau kita berhadapan dengan hal yang seperti itu. Tetapi perencanaan itu memang harus kita lakukan supaya perjalanan ke depan itu tertata dengan baik. Adapun ada hal-hal yang mungkin di depan terjadi dalam rumah tangga, ya tentu nanti dibicarakan kembali oleh suami istri, termasuk bagaimana kita mendidik anak-anak. Masya Allah nih, mendidik anak-anak di zaman yang sekarang, Mas Bram. Tantangannya media sosial, di mana-mana, tayangan di dunia depan mata dan bahkan di genggaman anak kita. Apakah kita mampu 24 jam menjadi satpam buat anak-anak kita? Kan enggak juga, gitu kan. Artinya, apa yang perlu kita berikan bekal kepada anak-anak kita? Mata kita terbatas, fisik kita terbatas. Assalamualaikum nak. Mama berangkat kerja jam 7 sampai jam 5 sore. Dia tidak ada depan mata kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita bekali kepada mereka? Dan ini perlu kerjasama antara suami dan istri. Jangan sampai ada ketidaksepahaman atau ketidaksepakatan antara suami istri. Saya bilang begini, peraturan ya, handphone itu hanya ada di Sabtu dan Minggu. Hari kerja tidak ada handphone. Hari sekolah kan sudah mulai masuk sekolah nih kemarin ya. Anak-anak tanggal 18 kemarin sudah masuk sekolah. Mulai tanggal 18 tidak ada handphone di jam-jam produktif, jam kerja. Maksudnya dari jam 7 sampai jam malam gitu ya. Ini saya kasih peraturan Senin sampai Jumat. Tiba-tiba karena anak rengek-rengek, pengen handphone pak, papanya ngasih. Bilangnya ke papahnya. Iya, nah ini kan harus ada kesepakatan sebelumnya kan. Pak, kita sepakat ya, anak-anak tidak pegang handphone Senin sampai Jumat, boleh nanti Sabtu dan Minggu. Nah ini harus dipegang, komitmen ini harus dipegang oleh suami istri. Jangan kita udah keras, sebelah kita longgar. Atau justru ibunya misalnya longgar. Udah sih pak kasih aja, kasihan anak bengong aja gitu kan. Nah ini harus ada kesepakatan yang kuat. Kenapa? Kita juga kasih alasan kepada mereka. Nah ini sudah masa sekolah. Banyak yang harus diperhatikan. Kemarin kan libur misalnya 1 bulan. Sudah puas dengan handphone. Nah sekarang konsentrasi di pelajaran. Bukan cuma peraturan seperti itu yang kemudian kita lepas. Kita kasih mereka kegiatan-kegiatan yang sampai kemudian mereka lupa dengan handphone. Gitu loh. Saya nih kalau bicara tadi contoh, kalau orang lain mungkin nggak itu sih Prof ya, kita kasih contoh pribadi aja deh. Saya beliin mainan yang zaman dulu tuh Monopoli, tahu kan? Monopoli tahu. Halma tahu kan? Halma tahu. Itu zaman-zaman jadul tuh Prof. Mainan-mainan seperti itu kita belikan, taruh di hadapan anak-anak. Atau buku-buku cerita hobi mereka apa. Betul, anak saya hobinya baca buku Uwai itu loh yang kenapa gitu ya. Berbagai macam pengetahuan. Saya belikan 4 jilid, habis 4-4-nya dibaca. Akhirnya kan mereka lupa dengan handphone. Walaupun sedikit-sedikit HP saya mana ya? Dia menyebutnya HP. Handphone maksudnya, HP HP. HP ada mana ya? Aduh kalau dia sudah ingat ke situ. Ntar buku yang itu sudah dibaca belum? Atau kita kasih misalnya kita kasih kewajiban dulu dia. Baca dulu, hafal dulu surat ini baru mama kasih. Oh, jadi seperti reward ya. Reward, iya. Atau kita, ya boleh kan Prof ya, kita ngasih reward ke anak ketika dia memang sudah melakukan hal yang terbaik begitu. Jadi saya pikir ini memang tugas yang tidak mudah ya bagi kita orang tua, pasangan suami istri. Ketika kita berbicara ingin memiliki anak yang berkualitas, menciptakan anak yang berkualitas, baik secara fisik, mental, spiritual, emosional,
kita belajar juga sebagai orang tua mengupgrade diri kita untuk bisa mendidik anak-anak kita. Oke, baik. Waktu sudah semakin pendek, semakin singkat. Prof, boleh kita minta kesimpulan dari Prof. Nasruddin Umar? Iya. Kita banyak belajar ya dari seorang ibu. Iya, betul. Jadi, betul-betul seorang ibu itu harus berfungsi betul sebagai ibu ideal. Seorang bapak itu juga harus berfungsi sebagai bapak ideal. Keseimbangan feminin maskulin itu perlu di dalam penciptaan suatu kepribadian utuh terhadap anak kita. Karena kapan anak itu over maskulin, itu nanti akan dampaknya lain. Atau sebaliknya, kapan anak itu over feminin, ya itu juga dampaknya akan lain. Jadi saya kira wasatiyah itu artinya, anak moderat itu artinya ada keseimbangan maskulin feminin, kelembutan dan ketegasan itu. Apapun itu gendernya harus ada, ya, Prof. itu ya. Dan bagaimana menciptakan itu semuanya? Jangan takut terhadap keadaan. Karena kalau kita sudah takut menghadapi keadaan, itu suatu kegagalan awal. Harus ada PD, percaya diri menghadapi kenyataan. Ya, kita nggak punya uang membiayai anak-anak kita. Kita nggak cukup waktu untuk mendidik anak-anak kita di rumah. Dan kita juga tidak punya istri atau suami yang bisa ngerti ilmu mendidik. Lantas kita cemas. Nah, kecemasan itu sendiri suatu problem baru dalam rumah tangga. Jadi saya kira beranilah kita untuk melakukan sesuatu yang indah, yang baik untuk anak kita. Nah, jadi saya kepada Bapak Ibu muda ini, ya, jangan putus asa. Mohon maaf ya, angka perceraian yang paling tinggi sekarang ini sekitar hampir 80% perceraian itu adalah pasangan usia rumah tangga muda. 5 tahun ke bawah. Jadi kalau sudah lewat 5 tahun, itu sudah mulai agak lega ya. Iya. Jadi jangan over optimasi, overestimate pada saat, anak saya bahagia sekali habis kawin dengan pasangannya ini sudah punya anak. Itu baru 1 tahun, 2 tahun. Jangan terlalu cepat puas karena angka perceraian yang paling tinggi itu adalah pasangan usia rumah tangga 5 tahun ke bawah. Nah, kenapa? Faktornya apa? Ya itu karena tadi ada ego itu ya. Belum terbiasa untuk berhadapan secara mikro dengan pasangannya. Nah, karena itu saya minta betul kepada kita para pihak ini ya. Mari kita bijaksana di dalam menuntun, memberikan direction terhadap rumah tangga anak kita sendiri yang sedang berumah tangga. Jangan udah kawin lepasin aja, enggak. Anak-anak kita itu perlu juga tuturi handayani ya, kita mengikuti dari belakang. Nah, saya juga dulu seperti itu. Kan bagus itu, kalau orang tuanya itu tempat curhat ya kan. Nah, jadi jangan sampai nanti tempat curhatnya ke orang lain. Ya, itu bisa menjadi dimanfaatkan macam-macam. Nah, kesimpulan yang kita bisa tarik dalam kesempatan ini, terutama Hari Ibu ini, Hari Anak ini ya, mari apa yang disampaikan tadi Mbak Evi, kita jangan selalu menyalahkan anak. Tapi kita juga perlu introspeksi diri kita sebagai orang tua. Jangan sampai nanti kita yang keliru di dalam mendidik anak, tapi beban kesalahannya kepada anak semuanya. Itu nggak bagus. Nah, maka itu harus ada ilmunya, bagaimana menjadi orang tua. Ya, bagaimana menjadi orang tua yang baik, nah kita perlu belajar. Nah, jangan egois, habis semua waktu itu belajar ke rumah perusahaannya. Luar kota, luar negeri dan seterusnya, anak dititipkan kepada pembantunya, babysitternya, itu nggak ada rasa di situ itu. Nah, kita ingin bukan banyaknya waktu, tapi intensitasnya. Kita kan di kantor bisa handphone, ya kan, di luar negeri pun juga bisa video call. Itu intensitasnya bisa terwujud kok. Jadi tidak ada alasan untuk tidak akrab dengan anak kita dimanapun kita berada. Saya kira itu yang sangat penting. Baik, terima kasih Prof. Nasruddin Umar untuk tausiahnya sekaligus untuk kesimpulannya. Ibu Haja Elvi Udriyah juga terima kasih. Sama-sama Mas Bram. Dari sudut pandang seorang ibu. Dan jangan lupa doa yang terakhir tuh ya. Doa selalu kita panjatkan kepada anak. Itu termasuk doa yang paling insya Allah didengar dan terkabulkan ya. Amin. Mbak Evi ya. Nah, di Hari Anak Nasional ini tentunya semakin kita sadari bagaimana kita bisa menjaga dan memberikan cinta sepenuh rasa kepada anak kita, tentunya dari
dengan cara-cara Islam, menjadikan anak-anak kita yang soleh dan juga solehah. Dengan demikian mereka bisa memberikan manfaat yang baik kepada sesamanya, sehingga begitu banyak kebaikan yang bisa tersebar melalui anak-anak kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita perbincangkan kali ini memberikan manfaat untuk kita bersama, dan tentunya semakin dekatkan keluarga kita kepada ajaran-ajaran Islam. Semakin dekatkan keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Hilal benar-benar mengucapkan terima kasih. Anda sudah menyaksikan Hasanah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.